Seperti ucapan Zack kemarin malam, karena merasa tubuhnya sudah membaik, Seno memilih untuk pergi ke Sky Group. Entah apa yang ingin dibicarakan Daryl padanya, tapi dia yakin ini masalah tugasnya. Apa mungkin pekerjaannya sudah selesai? Karena mengingat ancaman untuk anak-anak sudah tidak ada lagi. "Permisi, saya mau bertemu dengan Tuan Sky," ucap Seno pada petugas resepsionis yang berdiri di depan meja besar. "Apa Anda sudah buat janji?" Sebenarnya belum. Tapi coba tanya Zack." "Baiklah, mau ditunggu sebentar," ucap wanita itu, lalu meraih gagang telepon dan menghubungi Zack. Pandangan Seno mengedar ke sekitar, melihat ada banyak orang yang berlalu lalang dengan pakaian rapi ala-ala kantor. Entah kenapa, dia sendiri bahkan tidak merasa berniat untuk menjadi pekerja di bidang seperti ini. Seno tidak ingin berkarir menjadi seperti Zack. Hidupnya sangat monoton dan lebih sering menghabiskan waktu dengan pekerjaan. Pria itu terlalu misterius sampai dia sendiri tidak begitu tahu tentang kehidupan pribadinya. Hanya satu hal yang diketahui Seno tentang pria itu. Dia menyukai nasi goreng ayam spesial dengan kecap 5 tetes. Hanya itu. Ya, hanya itu yang dia ketahui tentang Zack. Meski mereka sudah saling mengenal cukup lama, tapi Zack itu terlalu dipenuhi misteri. "Baik Tuan, saya akan minta dia segera ke sana." Seno menatap wanita cantik di hadapannya saat ini, menunggu jawaban apa yang diberikan oleh Zack untuknya. "Silakan menuju ruangan Tuan Sky, ini kartu akses untuk Anda," ucapnya memberikan sebuah kartu. "Thanks," kata Seno, lalu dia pergi setelah mengambil kartu akses itu. Dia harus terburu-buru karena tidak ingin membuat Tuan Daryl menunggu. Setibanya di lantai paling atas gedung Sky Group, Seno keluar dari lift dan dia kembali mendapati resepsionis di sana. Baru saja dia ingin menghampiri wanita itu, tiba-tiba Zack muncul entah dari mana. "Seno, mari." Ternyata aku disambut," ucapnya dengan senyum lebar, tapi tidak dengan Zack yang hanya menunjukkan ekspresi flat. "Masuklah." Zack buka pintu dan hal pertama yang didapati oleh Seno adalah ruangan mewah yang sangat luas. Di dalam sana sudah ada Daryl yang menunggu. "Selamat pagi Tuan," sapa pria muda yang baru beranjak dewasa itu. Dia membungkuk di hadapan Daryl saat sudah berada di dalam ruangan. "Duduk." Dengan segera dia duduk, sementara Zack berdiri di samping Daryl. Entah kenapa, tatapan dua pria itu membuatnya Nyalinya mendadak ciut. "Bagaimana keadaanmu?" "Saya sudah jauh lebih baik. Itu hanya luka kecil, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan Tuan," jawabnya yang terus menunduk dan tidak berani menatap Daryl. Meski dia dan Zack selalu berdebat, tapi Seno sangat segan dan sangat menghormati Daryl. "Saya ingin kamu tetap bekerja mengawasi anak-anak, juga untuk menjaga Elena dari kejauhan." Mendengar perintah itu, Seno segera menganggukkan kepala. Dia mengerti apa maksud Daryl yang memintanya untuk menjadi bodyguard jarak jauh. "Baik Tuan, saya paham." Pekerjaan seperti ini lebih disukai oleh Seno. Walaupun memiliki resiko yang besar, tapi dia tetap menyukainya. Tiba-tiba ponsel Daryl berdering. Pria itu melirik benda yang ada di samping tangannya dan mendapati sebuah panggilan dari rumah utama. "Ada apa?" tanya Daryl setelah menjawab panggilan itu. Dan ternyata yang menghubunginya adalah Lini. "Tuan, Nyonya pingsan." "Apa?" Seketika ekspresi pria itu langsung berubah. Tanpa pikir panjang lagi, dia memutuskan panggilan dan segera berdiri. "Ada apa?" tanya Zack yang saat ini menatap penuh kebingungan. Karena jika Daryl sudah bereaksi seperti ini, itu berarti ada hal buruk yang terjadi pada Elena. "Kita pulang sekarang Zack," ucap Daryl. Dia melangkahkan kakinya dengan terburu-buru, bahkan sampai meninggalkan jas kantornya. Meski tidak tahu apa yang terjadi, Zack tetap pergi menyusul. Sementara Seno sendiri tampak kebingungan ingin melakukan apa. "Ayo bodoh, apa yang melakukan di sini?" "Aku juga ikut," tanya Seno. Dan dengan cepat dia berdiri lalu menyusul mereka. Padahal dia yakin jika Tuan Sky itu belum selesai bicara dengannya. Mobil yang dikemudikan oleh Zack tiba di rumah utama. Pintu gerbang besar raksasa itu terbuka lebar menyambut kedatangan mereka. Buru-buru Daryl turun dan segera langkah memasuki rumah. Ternyata dia sudah ditunggu oleh dua pelayan di depan pintu. "Tuan, apa yang terjadi?" tanya Daryl. Dia malah ikut panik saat menyadari kepanikan dua pelayan itu. Tiba-tiba Nyonya pingsan saat bermain dengan anak-anak. "Di mana Lini?" "Di atas Tuan, dokter sudah dalam perjalanan." Langkah kaki panjang pria itu bahkan sampai melewati dua anak tangga sekaligus. Dia sangat mencemaskan keadaan Elena. Padahal saat berangkat tadi pagi, istrinya itu dalam keadaan baik-baik saja. "Sayang,
Daryl segera masuk saat dia mendapati Elena terbaring lesu di atas kasur. Kepanikan yang menguasai dirinya sudah benar-benar tidak terkendali. "Ada apa? Kamu kenapa?" tanyanya sambil menggenggam tangan Elena dengan erat. Menyadari kehadiran suaminya di sana, seketika Elena merasa tenang. Dia bergerak untuk duduk, berniat untuk memeluk pria itu. Tidak, kamu berbaring saja," kata Daryl menahan agar Elena tidak bergerak. "Aku ingin memelukmu." Mendengar itu, Daryl segera membantunya untuk duduk, dan dia sendiri juga duduk di pinggir kasur. Sedetik kemudian, Elena segera menghambur ke dalam pelukan pria itu. "Ada apa?" tanya Daryl. Dia sangat khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Elena, karena tidak biasanya dia bersikap seperti ini. "Aku tidak tahu, tapi aku tidak ingin berjauhan darimu," cicit Elena dengan pelan. Ekspresi wajahnya terlihat sangat nyaman ketika berada dalam pelukan pria itu. Aroma tubuh Daryl terasa sangat menenangkan baginya. Elena sendiri bahkan kebingungan dengan perubahan sikapnya sendiri. "Peluklah sepuasnya, jika itu bisa menenangkanmu." Elena mengangguk. Dia menggesekkan pipi di pundak Daryl, mencoba untuk mencari kenyamanan di sana. "Hari ini jangan kemana-mana ya. Aku ingin bersamamu." Sebelumnya Elena sendiri tidak pernah bersikap seperti ini. Dia bukan tipe wanita manja. Dia sangat mandiri. Tapi bagaimanapun juga, Daryl sendiri sangat menyukai sikap seperti ini. Dia merasa jika Elena sangat membutuhkan dirinya, dan tidak ada yang jauh lebih menyenangkan bagi pria itu selain hal ini. Kemesraan mereka terlihat oleh Zack dan Seno. Zack sendiri terlihat sangat biasa saja, sementara Seno sudah salah tingkah. Pelan-pelan dia mendekat ke arah Zack, hendak membisikkan sesuatu. Tentu saja dia ingin mengompori Zack. "Kau tidak iri? Kau tidak ada niatan ingin menikah?" bisik Seno, tepat di samping telinga pria itu. Dan sedetik kemudian, Zack langsung mendorong kepala Seno agar menjauh darinya. "Diam, jangan sampai kupindahkan hidungmu ke belakang." Seno terkekeh sambil menyentuh hidung mancungnya. Dia bergeser sedikit menjauh dari Zack karena dia sudah menyadari ekspresi flat pria itu. "Ayolah Zack, aku penasaran dengan kriteria wanita idamanmu." "Lini, apa? Kau menyukainya?" tanya Seno menunjuk ke arah Lini yang berdiri di depan mereka. Dan sedetik kemudian, sebuah pukulan melekat di kepala bagian belakang Seno. "Ah, sakit!" sungutnya dengan pelan sambil menyentuh bagian yang terasa nyeri. "Aku memanggilnya bodoh," ucap Zack yang tampak kesal. "Lini," katanya lagi yang kini mendadak kesal karena tingkah menyebalkan Seno. "Ada apa Zack? Di mana anak-anak?" "Mereka di ruang bermain," ucap Lini. "Ah, sepertinya tidak. Mereka di sini," sambung wanita itu yang meralat ucapannya saat melihat anak-anak berdiri di ambang pintu. Zack berbalik ke belakang dan melihat mereka bertiga berlari ke arah kasur. "Papa!" pekiknya bersamaan. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Elena mengurangi pelukannya. Karena hanya pelukan Daryl yang bisa menenangkannya saat ini. Mungkin karena efek kehamilannya saat ini membuat dia menjadi seperti ini. "Ada anak-anak sayang." "Diamlah, aku ingin seperti ini dulu," ucap Elena. Dan dia benar-benar tidak mau melepaskan pelukan itu. Sialnya, Daryl bahkan nyaris tidak berkutik saat Elena mintanya diam. Entah kenapa, selain mendadak manja, istrinya itu juga mendadak menjadi galak seperti ini. Sekarang dia baru tahu, perubahan sikap wanita hamil itu benar-benar membingungkan. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.